Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Ayah dan dua anak balitanya ini hanya makan nasi dengan penyedap rasa. Sahabat sejuta kisah, ya Allah, jangan cabut nyawaku dulu sebelum anak-anakku tumbuh dewasa, ujar Pak Udin 59 tahun, seorang ayah yang berjuang merawat dan membesarkan dua anak kembarnya seorang diri. Perjuangan Pak Udin sebagai ayah dari tiga anaknya sangat mengharukan. Ia berjuang bekerja keras untuk menghidupi dua anak kembarnya yang berusia 4 tahun dan anak bayi yang baru berusia 3 bulanan. Saat istrinya melahirkan anak ketiga, kebahagiaan dan kesedihannya bercampur menjadi satu. Tepat di bulan Agustus 2020, sang istri meninggal dunia 1 jam usai melahirkan. Kini di usia senjanya, Pak Udin harus mengurus dan membesarkan ketiga anaknya seorang diri, tanpa sanak saudara. Selepas istrinya meninggal, Pak Udin tidak bisa bekerja seperti biasa. Semua harta bendanya habis terjual digunakan untuk biaya operasi sesar almarhum istri. Ia juga terpaksa pindah ke kontrakan yang lebih murah. Di sebuah kontrakan sederhana yang terbuat dari papan triplek itu, Pak Udin disibukkan dengan mengurus ketiga anaknya. Ia tidak bisa bekerja karena tidak ada yang mengurus. Tak ada sanak saudara terdekat untuk dimintai tolong mengurus anak-anaknya yang masih balita itu. Mereka masih pada kecil. Sebagai ayah sekaligus jadi ibu buat mereka, saya berusaha memberi perhatian dan kasih sayang yang penuh supaya anak-anak gak kesepian, ceritanya. Ia menyadari ketiga anaknya masih sangat membutuhkan sosok ibu untuk tumbuh kembangnya. Akhirnya Pak Udin merasa sudah tak sanggup lagi mengurus anak ketiganya yang masih bayi dan tak bisa lagi mencukupi kebutuhan asupan gizi dan susunya. Karena himpitan ekonomi pula, akhirnya dengan berat hati dan terpaksa Pak Udin menyerahkan anak yang ketiganya itu kepada rekannya yang belum dikaruniai keturunan. Kini Pak Udin tinggal bertiga dengan anak kembarnya, Sarah dan Sabang, yang masih berusia 4 tahun. Untuk menyambung hidup, Pak Udin bekerja menjadi tukang parkir di salah satu toko baju. Setiap hari Pak Udin berjalan 5 km sambil membawa dua anak kembar balitanya. "Pak, Sarah capek, pegel, masih jauh gak kita jalannya?" ujar Sarah. "Ya mau bagaimana lagi, jadi juru parkir pendapatannya gak nentu. Bukannya gak kasihan dengan anak-anak. Uang yang saya dapatkan mending kami belikan 1 bungkus mie instan agar bisa makan bareng mereka," jelas Pak Udin. Pak Udin tidak punya pilihan lain mengajak anak-anaknya jalan kaki berkilo-kilometer. Jika ditinggalkan tidak ada yang menjaga. Ia tidak punya uang jika naik angkutan umum pulang pergi. Penghasilan jadi juru parkir pendapatannya tak menentu. Kadang kalau ramai dapat 40.000 dari jam 9 pagi sampai sore. Kadang kalau tokonya lagi sepi, saya hanya dapat 6.000 rupiah saja. Terkadang hanya menerima belas kasihan dari tetangga sekitar untuk makan sehari-harinya. Bahkan saat tak ada lauk untuk makan, Pak Udin dan anaknya hanya makan nasi dengan garam saja. Terkadang dengan bumbu penyedap yang diseduh dengan air hangat untuk lauk makan bersama. Sahabat, sudahkah kita bersyukur hari ini? Di saat kita bisa makan dengan enak dan tenang, ternyata masih ada keluarga yang hanya bisa makan nasi dan garam, namun masih bisa disyukuri. Pak Udin adalah sosok pejuang keluarga yang gigih menghidupi dua anak kembarnya di tengah kesulitan yang semakin melilit.
Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.